Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Sarjan. Di konten kali ini saya akan mengikuti salah seorang warga maupun warga yang lagi mau ngerendam kayu. Semoga di pagi hari ini kawan-kawan diberikan kesehatan, panjang umurnya, dan dimudahkan rezekinya. Barangkali kawan-kawan di luar sana ada yang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Yang sehat dipanjangkan umurnya, saya juga minta diberikan kesehatan terus. Ini proses untuk merendam kayu yang akan dipakai buat rumah maupun buat saung di sawah. Dan kebetulan saya pas lewat, ini posisinya di kampung, di pinggiran kampung. Dan ini kayunya yang akan direndam. Dan jangan lupa kawan-kawan dibantu like, komen, dan subscribe supaya saya terus bersemangat berbagi video, berbagi konten dengan kawan-kawan di luar sana. Ini ada asap karena banyak nyamuk di sini. Kegunaannya asap ini biar menghilangkan nyamuk, karena ini agak kalau di kampung saya dibilangnya hiam. Jadi banyak pepohonan di pinggir-pinggirnya ini. Biasanya kalau kayak begini, kalau lagi musim hujan, nyamuknya udah nggak ketahan. Padahal ini di pinggiran rumah-rumah, karena di kampung jadi banyak pepohonan, banyak semak-semak yang nggak begitu terawat. Dan ini kayunya yang akan direndam. Kegunaannya direndam ini menurut warga di sini supaya menghilangkan hama-hama penyakit yang bisa merusak kayu. Kalau direndam katanya ada bau-baunya lumpur, jadi penyakit-penyakit yang hama-hama buat ke kayunya tidak mau masuk ke dalam kayu yang sudah direndam. Dan begini biasanya kurang lebih setengah meter maupun 60 cm galiannya untuk dimasukkan kayunya ini ke dalam galian ini. Mungkin kalau di kawan-kawan sana ada yang sama enggak, kayu yang mau dipakai buat bangun rumah maupun buat bangun saung direndam. Coba di komen di bawah ini ya kawan-kawan. Nih, ini lumpurnya nih. Kalau di ini lumpurnya agak bau, biar sengaja ini, biar tambah bau ke kayunya itu. Karena dicari direndamnya itu kegunaannya supaya si kayunya ini tambah bau. Dan saya ini berada di Desa Longkewang, Kecamatan Ciniru. Ini pas lewat tadi ada warga yang lagi ngerendam maupun mau ngerendam, jadi saya langsung turun dan bikin video. Ini seperti ini di Desa Longkewang, Kecamatan Ciniru ini. Saya bikin video ini kawan-kawan kurang lebih jam 8.30, hampir jam 9. Karena kalau orang-orang kerja biasanya jam 8 kan masuk kerja. Ini jam 8.30 berarti udah hampir 30 menit yang lagi bekerja di galian untuk merendam kayu. Dan kayunya ini ukurannya bervariasi kawan-kawan. Saya lihat ada yang 3 meter perkiraan, ada yang 2,5 meter, ada yang semeter, mungkin semeter 30 ini. Mungkin tergantung kayunya bisa dimanfaatkan untuk apa. Dan biasanya kalau kayunya kan di kampung pada nggak begitu lurus, jadi diambil yang lurusnya. Mungkin ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang semeter 30. Ini nih kayunya ini. Karena di daerah saya maupun di daerah kawan-kawan masih ada yang menggunakan kayu
Ya beginilah, kalau mau bangun rumah harus ngumpulin kayu dulu, harus ngerendam kayu dulu. Kalau di saya direndam, nggak tahu di daerah kawan-kawan kan, mungkin nggak sama. Nah, ini ke bawahnya ini seperti ini, ke bawah yang buat ngerendam kayu ini ada kali kecil sehubungan sekarang nih Mas, di daerah saya lagi musim panas, hampir kurang lebih 3 bulan berjalan musim panas. Jadi biasanya kali yang di sini walaupun musim panas airnya gede, tapi di tahun sekarang agak kecil. Ini biasanya diambil sama warga untuk mengairi empang maupun tanaman-tanaman yang ada di pinggir kali. Ya. Nah, seperti ini. Kalinya karena musim panas atau musim kemarau ini sama sekali sudah nggak ada airnya. Yang terlihat hanya batu-batu. Nah, kita pantengin aja nih sini yang lagi menggali untuk merendam kayu. Ya, di sini. Jadi mungkin kawan-kawan di sana jarang melihat kayu yang akan direndam yang nantinya untuk dipakai buat rumah maupun saung. Ini seperti ini, digali dulu, dicari lumpurnya yang ada airnya, nanti si kayunya itu dimasukkan. Biasanya kalau udah dimasukkan ke yang galian yang ada lumpurnya itu, atasnya dikasih batu dulu, ditumpangin batu, baru dikasih urugan tanah. Batunya itu biar berat, nanti kalau ada air tidak terangkat si kayu-kayunya itu. Begitu kurang lebih. Dan ini asapnya juga sengaja ini, biar si nyamuk-nyamuknya itu nggak pada menggigit. Karena tetap walaupun musim panas, namanya nyamuk kan ada yang dingin-dingin ya pasti ada. Dan jangan lupa dibantu kawan-kawan komen, like, dan subscribe supaya kita terus bersemangat. Kebetulan hampir kurang lebih berapa bulan saya tidak berbagi video sama kawan-kawan sehubungan ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan untuk berbagi video sama kawan-kawan. Ini udah berapa hari saya eksis kembali untuk bisa menyapa kawan-kawan di luar sana, untuk berbagi video bersama kawan-kawan di luar sana. Suasana seperti ini kawan-kawan, mungkin 5 tahun 7 tahun yang akan datang kita belum tentu bisa menemukan lagi suasana seperti ini. Karena mungkin 5 tahun 7 tahun lagi suasananya udah berbeda, moodnya juga mungkin udah berbeda. Sekarang masih pengen kita kayu direndam, mungkin nantinya kayu udah ada obatnya apa antinya supaya tidak digigitin rayap maupun tidak kena penyakit kayu. Karena kalau di kampung saya jarang yang menggunakan obat-obat untuk dioleskan atau dipakai buat menghilangkan rayap maupun penyakit kayu. Kebanyakan kalau di daerah saya direndam di lumpur. Jadi seperti ini, kita harus mencari tanah yang ada lumpurnya, yang ada airnya. Padahal lebih praktis ya beli material diolesin sama anti rayap maupun anti penyakit kayu.
Seperti inilah proses kalau kita pengen punya rumah maupun punya saung. Kayunya ya mau nggak mau kita harus ditanam dulu di tanah. Kalau kita pengen kayunya kuat maupun tidak kena hama penyakit kayu. Oke kawan-kawan, jangan lupa dikasih komen dan jangan lupa di like, di subscribe ya. Ya barangkali ada yang sama, coba dikasih komen di bawah. Mungkin daerah kawan-kawan juga ada yang kayunya direndam kalau mau buat bangun rumah. Coba ya di komen-komen di bawah. Dan ini kayunya nih, nggak tahu kayu apa ini, saya nggak menanyakan kayunya kayu apa yang akan direndam. Yang jelas intinya kayunya bervariasi panjangnya. Ada yang 3 meter, 2 meter, 1,30 meter. Dan itu juga ada papannya. Kalau di saya, papannya itu daerah saya biasanya dibikin buat pintu maupun itu apa namanya, itu kaca itu. Rangki-rangki kaca. Biasanya ketebalannya 5 cm. Kalau di daerah saya. Kalau panjangnya sih tergantung. Ya tergantung kebutuhannya. Dan ini juga nih ada emasnya tuh yang ke bawah, mungkin mau cari alat buat gali karena ada batu saya lihat. Oke, mungkin cukup sekian dulu kawan-kawan. Nanti kita disambung lagi pas kayunya ini sudah dimasukkan ke galiannya ini, karena ini galiannya masih agak lama, jadi kita tunggu. Nanti kalau sudah beres kita baru dilanjut kembali ya. Oke, mungkin dicukupkan sekian dulu kawan-kawan.